Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Erlina Zahar selaku dosen pengampu mata kuliah filologi serta rekan-rekan seperjuangan. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Arnelia Tresaudia dan dua rekan saya yang bernama Melisa Octavia dan Despita Sari akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Filologi di Kawasan Asia. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sejarah perkembangan filologi di kawasan Asia. Benua Asia dikenal sebagai benua yang berperadaban tinggi. Semenjak bangsa-bangsa di kawasan Asia mengenal huruf, sebagian besar kebudayaan mereka ditulis dalam bentuk naskah. Dalam naskah tersebut, mereka menuliskan tentang kehidupan mereka pada masa tersebut. Naskah-naskah tersebar di benua Asia tersebut kemudian dikaji melalui studi filologi dan telah mampu membuka khazanah kebudayaan bangsa-bangsa Asia serta dapat menyikapi kebudayaan-kebudayaan apa saja yang telah berinteraksi dengan bangsa-bangsa Asia sejak zaman dahulu. Dari bangsa Asia yang telah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi adalah bangsa India. Bangsa India memiliki dokumen-dokumen prasasti serta naskah-naskah masa lampau yang banyak mengupas kebudayaan yang mereka miliki. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Melisa Octavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Melisa Octavia akan melanjutkan menjelaskan materinya. Kebudayaan India menunjukkan kebudayaan yang tinggi sejak zaman dahulu. Terbukti dengan adanya interaksi antara bangsa India dengan bangsa-bangsa lain yang sedikit banyak juga mempengaruhi khazanah kebudayaan bangsa India. Di antaranya adalah 1. Interaksi bangsa India dengan bangsa Yunani. Masyarakat India terbukti memiliki beberapa kebudayaan yang dipengaruhi oleh bangsa Yunani. Contoh dari kebudayaan India yang dipengaruhi bangsa Yunani yaitu seni patung di daerah Kadara dan mencapai puncaknya pada zaman Raja Kanikska Kusana ke-78/100. 2. Interaksi bangsa India dengan bangsa Cina. Interaksi bangsa India dengan bangsa Cina mulai terjadi pada abad ke-1, diawali dengan perjalanan dakwah yang dilakukan oleh sekelompok Buddha ke Cina. Setelah itu beberapa musafir Cina mengadakan perjalanan ziarah ke tempat-tempat suci agama Buddha di India. 3. Interaksi bangsa India dengan bangsa Persia. Negara Persia dengan India amat berdekat, sehingga kontak yang terjadi di antara kedua bangsa tersebut terjadi lebih awal daripada dengan bangsa-bangsa lain. Salah satu bukti adanya kontak antara kedua bangsa itu adalah masuknya karya sastra India. Baiklah, nama saya Despita Sari. Ujung NIM 20 akan kembali melanjutkan menjelaskan materi tentang filologi di kawasan Asia. Telaah filologi terhadap naskah-naskah India. Naskah-naskah India yang paling tua adalah Weda, kitab suci agama Hindu. Mengandung 4 bagian, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Berisi tentang kepercayaan kepada dewa, penyembahan ritual terhadap mereka, mantra-mantra agama Hindu, dan ilmu sihir. Bangsa Barat meneliti naskah-naskah India yang berisi berbagai aspek kebudayaan, dimulai dari bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Gujarati, Bengali, dan Sanskerta. Bangsa Inggris memulai kegiatan filologi di India pada abad ke-18 oleh Gubernur Jenderal Warren Hastings yang menyusun kitab hukum berdasarkan hukum yang ditulis dalam naskah-naskah lama. Bangsa India sendiri diterbitkan di London pada 1776. Abad ke-19 dikenal Alexander Hamilton dari Inggris dan Friedrich Schlegel dari Jerman yang memajukan studi naskah-naskah Sanskerta di Eropa. Semenjak tahun 1850, banyak dilakukan kajian pada karya klasik India secara ilmiah,
serta diterbitkan sejumlah naskah dengan kritik teks. Baiklah, itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami dengan materi filologi di kawasan Asia. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.